Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-35. Kami ucapkan terima kasih yang masih setia untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa berprestasi kita melalui subscribe di channel ini dan juga share maupun komen di dalamnya. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Psikologi semester 3 yang punya kepedulian amat sangat tinggi pada anak-anak yang mengalami disabilitas. Nanti kalian akan mendengar penjelasannya tentang itu. Begitu juga dia punya kemampuan yang hebat dalam bidang public speaking dan juga mengelola manajemen berbagai program kegiatan. Saat ini ada beberapa program yang dia tangani, bahkan juga termasuk di dalamnya sebagai ketua pelaksana seminar nasional yang akan segera datang nanti. Silakan simak apa yang kita bicarakan ke depan nanti. Selamat datang Mbak Silvi, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bapak. Tolong dong perkenalkan diri pada teman-teman di Creative Navigation. Perkenalkan nama saya Anissa Sylvia Ayu Lestari, mahasiswi semester 3 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta. Semester 3 ya? Oke, Tinggal semester di mana 3. ini? Tinggalnya sekarang ngekos di daerah Janti. Janti ya, tidak jauh dari UNY lah, paling 2-3 kilo paling ya. Mungkin tidak sampai ya. Asli dari mana? Aslinya dari Jepara. Jeparanya mana dong? Jepara, kalau di tempat saya di Lebak, Pakis-Aki, Kabupaten Jepara. Oke oke. Dulu SMA-nya di mana? SMA-nya di MA Hasyim Asy'ari Jepara. Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Lokasi di mana ini? Lokasinya di Bangsri. Bang Jadi Sri. beda kecamatan Beda kecamatan ya. sama rumah saya. Oke oke. Barangkali ada hal-hal yang menarik ketika belajar di Madrasah Aliyah dulu. Saya lihat Mbak Silvi kan aktif juga di organisasi ya, termasuk ikut mengelola sebagai dewan redaksi dari Suara Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Tolong dong ceritakan Iya. kaitan dengan itu. Jadi Hasyim Asy'ari itu sekolah swasta yang Heeh, juga ada pondok pesantrennya dari Hasyim heeh. Asy'ari. Namanya diambil dari Hasyim Asy'ari karena kita ini alirannya ke NU ya Bapak. Iya iya. Jadi diambilnya namanya Hasyim Asy'ari. Heeh, Dan benar. di situ ada SD Hmm, inklusi, inklusif. namanya Semai, Semangat Anak Indonesia. Jadi Semangat Anak Indonesia. di Bagus pilihan namanya. Iya. itu diinisiasi oleh Ibu Nyai dan juga Bapak Nyai saya. Heeh. Kalau di pondok pesantren santri itu nyebutnya Pak Nyai dan Iya, Bu Nyai. betul ya, Oke, lebih jadi akrab, lebih lengket gitu, seperti keluarga sendiri kan itu tuh. Ya, Ibu Nyai Haja Intun Anissa mhm, dan juga Kiai Haji Nuruddin Amin. mhm, Kalau Kiai Haji Nuruddin Amin itu salah satu DPRD Kabupaten Jepara heeh, dan kalau Bunda Hitun itu salah satu staf Kemenaker. Kemenaker sana, Oke, di pusat sana Kementerian ya? oke, di Oke, pusat. luar biasa. Dan Mhm, oke, itu SD-nya SD inklusi dan juga ada PAUD namanya PAUD Aperos. Jadi kita juga di situ terbuka untuk anak-anak Aviros, apa ya itu? Aperos. Aperos nama Oh iya diambil iya iya, dari Ibnu Rusdi Ibnu kalau itu, Rusdi. iya betul betul betul, Gitu. ya. Kemudian Mbak, Silvi ini kan pernah bergabung di social justice ya, apa namanya, yang diselenggarakan oleh barangkali oleh teman-teman Gus Durian atau gimana? Oke, Ya, itu apa kegiatan diadakan di oleh sana? teman-teman Ya, Gus Durian. heeh, Jadi di situ kita camp dan juga mendatangi kayak itu di situ desa Pelajan. Itu heeh, ada berbagai macam agama di situ. Jadi kita heeh. harus memahami toleransi itu bagaimana, diajak kekepekaan sosial itu bagaimana, Oh, memahami oke. sisi lain pemikiran dari yang selama ini kita pahami. Oke Misal oke. saya dari pondok pesantren NU Heeh, diajak ke pondok pesantren Syiah oh ya. gitu Kalau yang Bapak. di Desa Pelajan tadi masuk kecamatan mana tadi? Masuk tetap kecamatannya Pelajan. Pelajan juga? Ya, Artinya di situ berbagai macam agama ngumpul, ada kumpul. jadi satu tetapi tetap rukun-rukun saja kan gitu kan? Nah, artinya, secara teori kita tahu, prakteknya mereka yang ahli kan gitu, maka perlu, apa namanya, studi banding atau datang melihat, terapannya ya, langsung di situ. Luar biasa.
Mbak, Silvi pernah ikut menggarap film berjudul Azam. Oke. Apa isinya film itu? Jadi waktu itu lomba Porsema tingkat Mhm, kabupaten mhm, Jepara mhm, itu kami dapat juara 2. Jadi mhm, di situ kita lebih menekankan itu karena lomba film gitu, kabupaten, mhm. kita menekankan ke Azam, sosok Azam itu bagaimana. Kita tokoh pemeran utamanya itu bernama Azam Bapak. Azam, Oke. iya. Dia perankan sebagai apa waktu itu Azam itu? Diperankan sebagai anak yang putus sekolah. Putus sekolah, oh ya. Kemudian akhirnya sukses kan? Oke, sukses. Karena apa alurnya? Karena alurnya waktu itu beasiswa Oh, akhirnya dapat beasiswa karena dapat prestasinya. oke. Oke, luar biasa. Mbak, Silvi juga aktif ini di organisasi di kampus ini, terutama juga bergabung dengan himpunan mahasiswa, pendidikan luar biasa ya dari FIPP UNY. Apa yang dilakukan pada saat itu? Kalau saya fokus di divisi PK, Mhm, PK, pengembangan keilmuan, mhm, jadi lebih ke bagaimana mengajak diskusi mahasiswa, terus mengadakan seminar, mmm, mengadakan pengembangan keilmuan di PLB. PLB itu sendiri ya. Kalau yang di UKMF? KMF Penelitian Reality, saya Mhm, sebagai divisi PSDM untuk PSDM mengerahkan juga, anggota dan heeh. juga oprek anggota ke teman-teman FIPPU. Oke, kalau yang kaitannya dengan kajian strategis dari, rumah disabilitas, Oke. apa kegiatan yang dilakukan? Jadi saya juga aktif di Rumah Disabilitas Pusat. Jakarta ya ini Dan, ya pusatnya ya? oke. Heeh, Tapi ada kantornya di Palembang, Bapak. kantornya di Palembang malah? Oke, Oke. mhm, Nah, di situ saya berada di divisi kajian dan aksi strategis. Jadi heeh, kajian itu mencari apa kajian yang akan kita sampaikan ke depannya, diskusi heeh. apa yang ingin kita highlight di Instagram dan juga Oh, apa yang ingin mempersiapkan program-program ke depan kan gitu ya? program-program Heeh, ke depan dan heeh, juga turun langsung ke lapangan. Jadi tahun ini kita ada program namanya PAP, Program Akses Penuh Hak Pendidikan Seksual dan Reproduksi untuk anak-anak untuk anak-anak disabilitas. disabilitas. Lokasinya di mana ini? Lokasinya untuk sekarang kami ngambilnya di SLB Bina Siwi, Di mana itu? Jogja, Bantul, Bapak. Ada di Bantul ya? Binasiwi ya? Bina Siwi. Nah, disabilitas itu kan jenisnya banyak sekali tuh, Mbak, ya. Oke. Bisa diberitahu teman-teman semua yang di, Creative Navigation ini, apa saja yang disebut sebagai disabilitas itu? Oke. Silakan. Untuk yang saya pahami, Heeh, disabilitas ada 7 Bapak. ada 7 Yang ya, pertama ada tunagrahita. Kalau tunagrahita. tunagrahita itu IQ-nya di bawah rata-rata, di bawah 70. Di bawah Jadi 70 ya. IQ normal itu di antara rentang 90 sampai 110. Jadi Ya, kalau di antara 70 sampai 90 itu dinamakan Down syndrome. Down Kalau sudah syndrome, 70 oke. ke bawah dinamakan tunagrahita. Jadi Tunagrahita. tunagrahita IQ-nya di bawah rata-rata. Kesulitan apa yang dialami oleh yang Kesulitan tunagrahita ini? kesulitan belajar dan juga hambatan perilaku. Jadi Oh mental ya, age-nya sama kronologis age-nya itu tidak seimbang. oke 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 oke. Berikutnya? Berikutnya ada tunanetra, itu Iya, hambatan dalam penglihatan. Itu penglihatan, ada dibagi dua, low heeh, vision low vision, sama totally blind. totally Kalau totally blind, blind itu oke. benar-benar dia total tidak bisa melihat sama sekali. Heeh, Kalau low vision itu masih ada sisa penglihatan namun sedikit. sedikit ya. Jadi tidak bisa melihat dengan jarak jauh. Oke oke oke. Terus Berikutnya, ada ketiga, tunarungu. ada tunarungu Oke, ya, tunarungu itu hambatan dalam pendengaran. pendengarannya. Terus Kalau tunarungu itu, mereka gimana cara, belajar bicara atau gimana oke, gimana? kalau tunarungu biasanya mempunyai hambatan penyerta yaitu Heeh, tunawisara. Namun nggak bisa hambatan bicara. utamanya tunarungu. Jadi Heeh, pendekatan yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi dengan mereka adalah dengan bahasa isyarat heeh, atau dengan oral, dengan pendekatan orang oral. atau Jadi bahasa isyarat, oke, ya, dua. heeh, Jadi tergantung pendekatan apa yang diajarkan kepada anak tunarungu tersebut. oke oke oke. Oke, Artinya, komunikasi yang lancar malah justru lewat bahasa bahasa isyarat tadi. isyarat. Bisa dipraktekkan bahasa isyarat, misal saja, "Ayah, Ibu, aku cinta kamu, aku ingin sukses," gitu coba. Ayah ibu, I love you, Mhm. aku ingin Wah, luar biasa ini. Terus berikutnya tadi tunggu tunarungu, kemudian selain itu tunarungu, terus gifted. daksanya, Oh ya, tunadaksa tunadaksa. dulu ya, Tunadaksa dulu heeh, ya. heeh, Tunadaksa itu hambatan pada fisik, mungkin heeh. yang punya Tangannya tangannya separuh, satu, iya tinggal satu, kakinya tinggal satu, atau iya. mungkin dia kekakuan otot, mungkin ototnya kaku atau Tangan kaki lengkap tapi kaku kaku ototnya, ototnya, susah bergerak, susah ya. bergerak.
dan juga ada juga cerebral palsy, jadi kelumpuhan otak yang menyebabkan saraf-sarafnya itu terganggu Bapak, Iya, jadi mesti di betul kursi betul. roda dan Oke, itu masuk tunadaksa. Kemudian berikutnya tunadaksa. Untuk berikutnya gifted. Kalau gifted gifted ya. itu di atas rata-rata justru Ini IQ-nya. orang yang pintar malah justru justru disabilitas ini. Karena dia Ya, berkebutuhan khusus Bapak. Jadi iya, metode belajarnya juga harus khusus, nggak bisa khusus. di sekolah reguler dan Oh juga ya, karena mental age. lajunya cepat ya, mungkin lebih Iya, cepat paham dan oke. sebagainya. Karena chronological age-nya dan juga mental age-nya tidak seimbang. Tidak seimbang ya. Di atas gifted ada, Autis, tapi autis itu tidak bisa disebut di atas ya gifted ya, Bapak. oke oke Kalau ya. autis itu dia punya dunianya sendiri. Dunia sendiri ya. Oke. Melalui khayalan atau bagaimana itu? Kalau anak autis itu lebih ke dia kalau diajak interaksi kadang nyambung kadang enggak gitu. Dan juga Eh, cara berkomunikasi kita kadang diajak ngomong itu dia nggak ngomong tapi Sesuatu yang ngepak-ngepakkan. lain. Iya, Ah, ya ya ya. gitu Kemudian Bapak. selain itu Selain itu ada ADHD, ADHD. attention deficit Heeh, hyperactive disorder. oke. Dia lebih ke ya anaknya hiperaktif dan juga Banyak gerak begitu? banyak gerak Heeh. dan kalau diajak interaksi juga kadang nyambung kadang enggak, tapi Hmm. berbeda dengan anak autis. Kalau anak autis itu punya dunianya sendiri, Iya memang iya dia iya iya. punya imajinasi sendiri, tapi Oke kalau oke anak oke. ADHD masih nyambung. Ya, Kalau ternyata banyak sekali ya jenisnya ya. Artinya berarti warga masyarakat kita juga banyak yang mengalami yang seperti itu. Oh, ya itu ya tidak ya. bisa Bapak karena harus diagnosis, ada diagnosis asesmen dari profesional. Ahli ya, yang Jadi ahli kita tahu nggak bisa betul. melabeli kita autis, Ya, melabeli kita gifted. gifted. Saya itu gifted loh. Iya iya iya. Nah, Mbak Silvi, ya itu kan juga apa namanya, pernah mendapatkan kejuaraan kaitannya dengan fahmil Quran, ya. Bagaimana mekanisme penjurian atau penilaian dari, pemusabaqah fahmil Quran itu? Kalau mekanisme penjurian, pertama kita mengerjakan soal terlebih dahulu Bapak, soal Mhm tentang Al-Quran, mhm bisa dari tafsirnya, asbabun nuzulnya, mhm. meneruskan ayat, dan lain sebagainya tentang tahmil, Oke, pemahaman Al-Quran. heeh, Kemudian setelah itu diambil babak penyisian yaitu langsung ke enam besar. mhm. Setelah enam besar baru kita cepet-cepetan. Kayak ya LCC, kalau biasanya umum itu LCC, lomba cerdas cermat, tapi kalau paham Al-Quran itu LCC dalam Al-Quran. Al-Quran, oke, ya 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 ya. Pemahaman Al-Quran itu kan ya, macam-macam tergantung kepada bisa alirannya atau apanya begitu, terus yang dipakai yang mana itu? Oh, maksudnya mazhab macam itu Iya Bapak. iya atau gimana? Biasanya ada keterangannya mazhab menganut mazhab Oh gitu gitu, ini oh ya gitu. gitu Harus ya. dijelaskan. Iya, kalau tidak kan nanti jadi Jadi berbeda gitu. berbeda-beda. Iya iya. Ini waktu, kamu masih di MA pernah mendapat juara 3 Fahmil Quran tingkat kabupaten, ada yang menarik waktu itu yang bisa diceritakan ketika Waktu itu jadi kita tidak ada persiapan sama sekali oh Bapak. lah ini yang Jadi menarik. tim-tim lain itu sudah ada persiapan dari apa gurunya mungkin diajarin gitu. Heeh. Tapi kalau kita benar-benar hamin satu Baru hari baru diberitahu? diberitahu. Oh, Untungnya saja karena kita di pondok pesantren, mhm. jadi sudah biasa mempelajari hal tersebut, Oh, biasa iya iya, ke sholat, makanan biasa sehari-hari sholat. gitu ya? Nggih. Luar biasa, akhirnya menjabat juara 3 ini ya? Alhamdulillah. Kemudian ketika ada, apa, bisnis plan competition ini, kamu mendapatkan posisi 10 besar di, bisnis, competition Enigma, bisa diceritakan itu? ENIKMA itu diselenggarakan oleh UI, Universitas UI? Islam Indonesia. Iya iya, Jadi saya dengan tim itu membuat bisnis, ide bisnis mhm. Janjan namanya. Jan-jan? Janjan, jadi itu platform digital untuk istilahnya untuk turis karena kita melihat masalah di Jogja, Heeh, turis-turis dari luar negeri itu masih banyak yang kayak kebingungan untuk nyari mhm, hotel, nyari mhm, kayak ngerupiahnya bagaimana, mhm, bayar gimana, mhm, transportasinya, Kak. mhm, Juga di situ kita mengenalkan kearifan lokal. Dan juga oke biasanya aplikasi-aplikasi kan tidak disertai oleh JBI ya. Nah, oke, kita salah satu keunggulan lengkapi kita dengan dengan terjemahan. Iya, JBI. oke oke oke, Jadi, luar biasa. tapi itu Destinasinya? destinasinya kita sediakan. Jadi ada yang lokal dan juga Heeh, yang biasa dikunjungi dan juga yang belum jarang oke. dikunjungi. Wah, luar Tapi itu biasa. masih dalam bentuk
Prototype, ya. Kalau prototype kemudian dikembangkan kan menjadi bagus nanti kan itu. Mbak Silvi juga pernah menjadi duta kesehatan dari Literasi Psikologi Indonesia tahun 2022. Apa yang dilakukan pada saat itu? Literasi Psikologi Indonesia itu organisasi yang Mhm, bergerak non-profit dan juga NGO. Jadi NGO oke, ya. di situ kita bukan yang terjun langsung seperti duta genre dan duta-duta pariwisata yang lain Mhm, seperti itu. mhm, Kita hanya fokusnya ke media sosial. Jadi karena isu-isu kesehatan mental itu biasanya lebih kena lewat media sosial, Bapak. Jadi kita mhm. share tentang isu kesehatan mental, share tentang kalau misal ada webinar-webinar. Ya, oke, oke, oke. Mbak Silvi, ini kan baru semester 3 ya? Oke, Pasti masih sibuk sekali. Apa sekarang kegiatan yang dilakukan? kegiatan yang dilakukan untuk sekarang fokusnya ke season, Heeh, lalu apa itu season? season itu singkatan dari Special Education in Action, Bapak. Special Education in Action yang mau menyelenggarakan seminar dan sebagainya. Oke, itu Kapan itu dari PLB. dilaksanakan? Untuk seminarnya tanggal 23 September, Bapak. 23. Ya untuk seminar 23 kan September. biasanya ada rangkaian acara yang lain. Oke, Apa acara rangkaian acara yang lain? Kapan oke. dilaksanakan? Ada dua rangkaian acara, Heeh. yaitu lomba, lomba sebelumnya, Apa? Lomba apa ini? lomba esai dan poster. Pesaing dan poster. Oke, Dilaksanakan temanya pada tanggal. tanggal 29 Agustus sampai 10 sampai 18 September. Artinya pendaftaran penyerahan materi Karya, oke, karya itu sampai tanggal 10 September. Sudah oke, dimulai 29 Agustus. oke. Artinya sudah lewat ini. Oke, sudah Iya, lewat, oke, oke. sudah Terus selesai. Terus penjuriannya tanggal 11 sampai tanggal 18 September. 11 sampai 18 berarti sebentar lagi. Oke, Pengumumannya nanti kapan? pengumumannya di hari Acara H seminar. acara seminarnya. Oke, luar biasa. Terus kaitannya dengan acara seminar, kapan pendaftaran dimulai? Pendaftarannya sudah dibuka sejak 3 September yang Mm-mm. lalu, Bapak. Jadi kalau untuk ada audiens yang mau umum pengen Iya. ikut seminar, Heeh. boleh Boleh banget juga ikut masuk ke masuk. websitenya atau Oke, gimana? nah ada link Heeh. dari buka saja Instagramnya Season Mm-mm. di TPLB, Mm-mm. itu di situ ada pendaftar Kamu dalam acara itu sebagai siapa? Posisimu sebagai apa? ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksana dari Oke, acara itu. ketua Artinya bertanggung pelaksana jawab penuh terhadap suksesnya acara ini. acara season tadi. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan diberi kesuksesan, kemudahan oleh Allah. Kan gitu ya. Kemudian berikutnya pernah Mbak Silvi ini mengikuti Bintek Dongeng dan Film Nasional untuk regional Jawa Tengah. Ya, siapa penyelenggaranya waktu itu? Kemudian apa yang dilakukan waktu itu? Penyelenggaranya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan juga Anak Usia Dini. Heeh. Jadi itu dilaksanakan untuk eh, mengajak anak muda untuk Mhm. menghidupkan lagi kearifan-kearifan lokal, Hmm, Bapak. ya, ya, Kayak ya. seperti dongeng itu kan udah jarang anak-anak yang aware dengan dongeng, Betul, malah lebih betul. ke gadget. Iya, Maka ya, itu betul. kami fokus membangun anak muda lah Iya, istilahnya di iya. situ untuk budaya kearifan lokal, dongeng, dan juga Iya. film-film anak yang ada di TV itu lebih dilestarikan lagi. Oh. Anak-anaknya sendiri sudah apa namanya, turun semangatnya, minatnya, kesukaannya kepada dongeng. Sementara saya melihat para pendongengnya sendiri juga tidak banyak berkreasi. Kalau dulu kan ada Kancil Nyolong Timun misalnya itu ya. Nah, Oke, Kancil Nyolong Timun itu dengan berbagai macam variasinya itu menyebar seperti melegenda di tengah masyarakat itu. Nah, oke, sekarang ini kita kan tidak punya yang seperti itu. Nah, diharapkan nanti muncul para pendongeng-pendongeng yang bisa menciptakan karya-karya seperti itu. Mudah-mudahan kan gitu ya. oke. Mbak Silvi, apa namanya, ke depan apa yang mau dilaksanakan atau apa yang diharapkan ke depan nanti? Nanti kan ini kan sedang sibuk kuliah, sibuk ini itu dan Oke. sebagainya. Kalau sudah lulus nanti apa yang direncanakan? Kalau sudah lulus, prinsip hidup saya itu Mhm, puncak dari segala cita-cita bagi mhm, saya adalah menjadi orang yang bermanfaat. bermanfaat. Pokoknya Oke, setelah lulus mau jadi apapun saya, mhm, istilahnya saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Makanya iya, itu saya ngambil PLB, saya pengen jadi orang yang bermanfaat untuk heeh, anak-anak desa luar khusus, biasa. pendidikan Iya, khusus. artinya, apa namanya, jiwa atau ruh dari pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, Iya. itu betul-betul sudah masuk di hati. Tidak ada cita-cita untuk S2 atau Eh, S3 gitu atau bagaimana?
insya Allah. Oke, Itu sudah ada rencana tapi iya, ya tergantung nanti. mudah-mudahan kan gitu. Artinya mau kuliah dulu atau kerja dulu tidak ada masalah, yang penting bermanfaat kan gitu, di Oke. dunia wal akhirah gitu ya. Mbak Silvi, bisa menjadi sehebat ini, itu yang menjadi motivatornya siapa? Jujur kalau dibilang hebat bukan ya. Iya, sudah ini memenangkan berbagai kejuaraan dan juga aktif dalam berbagai macam bidang begitu, kemudian juga ini diserai apa nama, dipercaya untuk memimpin, pelaksanaan, seminar tingkat nasional kan sudah hebat itu, indikator kehebatan ya. Saya melihat background yang pernah diundang ke sini tuh Hmm, lebih kok. iya beda, punya kelebihan beda satu dengan yang lain. Oke. Ah, Terus eee, motivatornya siapa? Yang menjadi motivator. ya Oke. inspirator atau motivatornya Tentu siapa? orang tua, Mhm, Bapak Ibu. Jadi heeh, orang tua itu selalu mengajarkan saya mhm. bahwasanya itu jadi mau jadi apapun kamu nanti pokoknya harus jadi orang yang bermanfaat. Wah, Jadi luar dari biasa. dulu itu selalu saya ditanamkan bagaimana jadi bermanfaat. Iya iya, betul betul betul. Maka kamu, apa namanya, mengembangkan kepedulian kamu kepada anak-anak disabilitas tadi agar betul-betul waktunya bermanfaat. Oke. Ya, keterampilannya dan sebagainya bermanfaat juga, kan gitu ya. Mbak, tolong dong berikan saran-saran untuk teman-teman netizen yang, apa namanya, mudah-mudahan juga menginspirasi mereka untuk berkembang seperti kamu. Untuk teman-teman semua, Mhm, salah satu hal yang belum marak diketahui oleh teman-teman kalau sebenarnya disabilitas itu kadang memiliki sensitivitas yang tinggi. mhm, Jadi harus kalau misal mau menawarkan bantuan itu harus tanya dulu mau dibantu atau enggak gitu. Takutnya kalau nanti malah dibantu tapi malah merasa harga dirinya tuh direndahkan kayak iya iya. merasa kayak wah kok aku dibantu Iya gitu. Jadi iya. harus sebelumnya harus aware dulu, harus ditanyakan dulu. Jadi etika untuk berinteraksi dengan disabilitas itu harus Oke oke, bagus sekali ya. Kadang kan kurang peduli tentang yang seperti itu, merasa bahwa mereka itu selalu butuh bantuan kan gitu ya, sehingga malah justru menyinggung, merendahkan harga diri, gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Silvi sudah hadir di studio kami, terima kasih juga sudah berbagi cerita, kisah, pengalaman, begitu juga terima kasih, terhadap saran-saran untuk teman-teman netizen di Creative Navigation. Kami di sini ikut berdoa mudah-mudahan betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat di dunia wal akhirah kan gitu. Kalau nanti, ada langkah menuju S2, S3 dan sebagainya, kami juga berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi. amin. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara kita dengan Mbak Silvi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, agar supaya kita juga ikut meningkatkan kepedulian kita kepada teman-teman penyandang disabilitas tadi. Ingat mereka juga punya harga diri sama seperti kita, kan gitu ya. Tetapi jangan lupa tetap follow sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga Instagram kreatif.navigation. Untuk kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.